Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tentang negeri-negeri muslim yang terjajah. Kita masih membahas tentang Palestina. Jadi di bulan Rajab ini pembahasan tentang bangsa Palestina harusnya kembali menggugah kaum muslimin. Kenapa? Karena setiap kali kaum muslimin memperingati 27 Rajab Isra Mi'raj, harusnya mereka menyadari tentang keberadaan Palestina ini. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Jadi pada saat Allah berfirman tentang ayat itu, kaum muslimin harusnya ingat tentang kata-kata, tentang firman Allah, frasa tentang barakna haulahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Jadi Masjidil Aqsa itu harus senantiasa menjadi buah hati, ya, harus menjadi kerinduan bagi orang mukmin. Apalagi Allah jaminkan negara itu, wilayah itu adalah wilayah yang diberkahi, ya. Barakna haulahu. Nah, ternyata sekarang Palestina di bawah kekuasaan Israel dengan mengikuti rencana Amerika membentuk peta jalan damai yang baru, ya, yang itu membentuk dengan keputusan dua negara. Ada negara Palestina dan negara Israel. Negara Palestina ini negara abal-abal, nggak punya sistem keamanan, ya, nggak punya hukum yang mereka terapkan sendiri dengan otoritas yang istilahnya itu mereka kuasai, tapi mereka cuma sebatas wilayah, mengatur administratif dan sebagainya. Selebihnya keamanannya itu masih di tangan Israel. Bahkan pencaplokan wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Palestina sendiri, oleh Israel masih terus berlanjut. Nah, ini sesuai dengan rencana, istilahnya itu peta jalan baru dari Amerika yang membentuk dua negara, Israel dan Palestina. Sedangkan sebelumnya Inggris itu dan Eropa menginginkan satu negara, ya, satu negara, yaitu negara Israel, di mana Palestina menjadi salah satu provinsi atau salah satu suku atau negara federasi di bawah negara Israel. Nah, ini tidak berhasil oleh Inggris. Nah, setelah kemudian serangkaian yang terjadi, ya, boleh dibilang rencana Amerika ini berhasil. Nah, dikatakan di sini ternyata Amerika itu tidak serius mengurus apa yang memang menjadi rencananya sendiri, karena memang bukan masalah menyelesaikan masalah, ya, bukan karena ingin menyelesaikan masalah Amerika itu, tapi pengen, ya, kepentingannya itu terjaga saja. Nah, dikatakan di sini
faktor lain yang menguatkan ketidakseriusan Amerika adalah sikap pemerintah Amerika yang ragu-ragu berkenaan dengan persoalan tembok pemisah. Ini mengindikasikan adanya kesepakatan Bush dengan sejawatnya Sharon dalam persoalan tersebut. Tidak ada seorang pun di Israel yang bersikap serius terhadap peta jalan damai, karena pihak Yahudi paham bahwa Bush sama sekali tidak serius untuk menerapkan peta itu. Nah, ini dikatakan. Jadi Amerika sendiri setelah dia itu menggolkan peta jalan damai dengan bentuk dua negara, Palestina dan Israel, ternyata sangat tidak serius, bahkan untuk mengatur apa yang mereka sebut dengan tembok pemisah. Tembok pemisah itu betul tembok antara dua wilayah Israel dan Palestina di kota Yerusalem. Jadi mereka itu membagi kota Yerusalem menjadi dua. Jadi Masjidil Aqsa itu bahkan dianggap sebagai wilayahnya Israel, tapi masih dikuasai atau masih dipakai tentu oleh kaum muslimin, karena di situ ada Masjidil Aqsa. Di sebelah dekat situ ada tempat untuk orang Yahudi, ada tempat untuk orang-orang Nasrani. Orang Yahudi itu ada tembok ratapannya, jadi ada tembok yang kemudian di situ mereka meratap, memohon ampun lah kata mereka. Nah, di luar itu antara tepi barat situ ya, tepi barat itu maksudnya wilayah itu di sedikit itu antara wilayah tepi barat dan Israel akan dibangun tembok pemisah. Tembok seperti tembok Berlin, tembok antara perbatasan Palestina dan Israel. Supaya apa? Supaya orang-orang Israel atau orang Palestina tidak saling menyeberang di situ. Menurut mereka begitu. Tapi tidak serius. Kenapa? Karena di beberapa tempat orang-orang Israel tadi mengambil tanah Palestina juga. Sudahlah dia menduduki wilayah yang luas, tempat-tempat yang strategis, yang baik, yang mereka lihat itu misalnya pengen mereka tinggali, dia perluas. Nah, ini Amerika tidak serius untuk mengurus urusan ini. Dan Israel pun tahu bahwa sebenarnya memang tidak serius untuk menjadikan dua negara ini ada. Karena memang bukan berdasarkan penyelesaian masalah, karena ingin kepentingannya. Itulah politik kapitalisme itu apa? Selama ada kepentingan dan kemaslahatan, maka pada saat itu dia akan menjalani. Makanya kita nggak boleh itu percaya kepada mereka dengan begitu saja tentu. Nah, lalu di sini dikatakan negara-negara Eropa mulai merasakan bahwa mereka terpedaya. Jadi usulan mereka untuk satu negara kandas, ya ternyata dua negara pun itu tidak diseriusi oleh Amerika. Kemudian langkah-langkah mereka telah dipotong oleh pemerintah Amerika dengan adanya persetujuan terhadap rencana Sharon. Eropa selama ini terus memaksakan sebuah penyelesaian yang akan diterima oleh kubu tertentu di bawah payung Komite 4. Jadi Komite 4, Al-Laznah Ar-Rabi'ah Ar-Ra'iyah, bagi perdamaian Timur Tengah. Oh, kok gini? Bagi perdamaian Timur Tengah. Namun Eropa yang selalu memimpikan peran politiknya yang menonjol di wilayah Timur Tengah atas nama Uni Eropa mendapati dirinya telah terpinggirkan dan sama sekali tidak berguna dan sama sekali tidak digubris. Padahal Eropa telah menanggung beban ekonomi bagi setiap bentuk penyelesaian apapun yang diterapkan di kawasan tersebut. Oleh karena itu Menlu Uni Eropa menyatakan bahwa mereka akan berusaha keras untuk menghidupkan kembali peta jalan damai dengan cara mempertemukan 4 kekuatan yang mendukung peta itu, yaitu Amerika, PBB, Rusia, dan Uni Eropa. Jadi negara-negara Eropa yang kecil-kecil itu membentuk satu negara, bukan membentuk satu negara ya, membentuk satu kesatuan administrasi negara mereka. Jadi negara yang kecil-kecil itu menyatu dalam bentuk Uni Eropa. Ada presidennya itu bergilir, ada jabatannya. Apa yang diatur perbatasan antar Eropa, perekonomian, dan juga beberapa unsur pertahanan dan juga mata uang yang sama, yaitu euro, mata uang Eropa.
Walaupun Inggris sebagai anggota Uni Eropa pun pada waktu itu keluar dari Uni Eropa dan kemudian menyatakan berdiri sendiri. Nah, Uni Eropa ini di situ ada Prancis, ada Jerman, ada semualah di situ negara-negara Eropa kalau kalian lihat di peta itu. Nah, apa sebenarnya ini sama dengan keinginan sudah mengikuti gitu loh, dengan keinginan Amerika. Ya sudah deh, nggak apa-apa. Dua negara. Tapi ternyata ini mereka seperti dikelecehin, nggak serius Amerika ini. Nah, gitu. Padahal mereka sudah habis-habisan dalam masalah ekonomi, ya kan, menolong, membantu, ya kan, dan juga kemudian membiayai pembangunan di Israel. Kita nggak bisa pungkiri. Jadi kalau kalian nanti lihat di banyak ya, kalau kalian buka cari informasi di situ, bagaimana Israel itu memang membangun keadaan atau perekonomian, struktur dan infrastruktur di dalam negerinya itu cukup luar biasa. Ya misalnya teknologi-teknologi yang mereka pakai itu dari Eropa, dari Amerika, karena mereka seperti anak emas mereka. Jadi dikasih itu teknologi-teknologi yang luar biasa, yang banyak. Nah, kemajuan-kemajuan itu atau teknologi-teknologi itu tidak serta-merta begitu saja, ada ekonominya, ada biayanya. Nah, inilah yang kemudian dibiayai oleh Eropa. Banyak di situ, ya. Kalau saya pernah itu dulu ya, waktu itu sempat wawancara untuk kerja menjadi salah satu untuk perusahaan pengolahan susu. Nah, itu ternyata itu nanti pelatihannya itu di Israel atau dari orang Israel, teknologi Israel yang mau dipakai. Wah, saya langsung bilang, wah saya nggak mau kalau ke sana. Kalau ke sana nanti malah jadi saya ngebunuh orang Israel, saya jadi emosi atau apa, nggak mau ya. Nah, yang seperti itu tuh teknologi itu cukup banyak di Israel itu. Nah, Inggris mendukung itu, Uni Eropa itu mendukung itu. Nah, tapi karena mereka ini babak belur juga, paham maksudnya di sini. Nah, akhirnya mereka merasa terkelecehi oleh Amerika. Nah, akhirnya mereka mencoba menggagas perundingan Uni Eropa, PBB, Amerika dan juga Rusia. Menlu Irlandia Brian Cohen yang menjadi pemimpin Uni Eropa pada saat itu, sesaat setelah bertemu dengan Menlu Uni Eropa, ya, menegaskan peta jalan damai adalah langkah politik satu-satunya yang mampu merealisir perdamaian abadi di wilayah Timur Tengah. Nah, ini dia. Ini yang kita pelajari dalam kitab Afkar Siyasi. Kita harus memahami ucapan dari orang-orang yang berkiprah dalam urusan politik ini. Ini ucapan Presiden Uni Eropa pada waktu itu. Eropa yang ingin menyelamatkan apapun yang masih mungkin diselamatkan. Jadi ya sudah deh, bawa belur nggak apa-apa deh, rugi-rugi deh, yang penting jangan rugi-rugi amat. Nah, mana yang jadi saya harus selamatkan? Sebentar nih. Nah, sepanjang pertemuannya dengan Komite 4 yang terakhir yang meliputi Amerika, Rusia, PBB, dan Uni Eropa, kembali menemukan jati dirinya. Eropa mempersoalkan secara panjang lebar mengenai rencana Perdana Menteri Israel untuk memisahkan diri dari bangsa Palestina. Eropa menyatakan bahwa mereka akan memperluas dan mendorong rencana seperti itu yang mampu memberikan kesepakatan langkah menuju terwujudnya perdamaian di wilayah Timur Tengah. Pernyataan itu menunjukkan sebagian dari permainan politik Amerika hingga kereta api itu tidak akan pernah sampai di tujuan. Ini istilah ya, maksudnya gitu. Jadi rencananya nggak akan beres. Langkah itu juga berarti membiarkan lapangan tetap terbuka bagi Amerika saja. Karenanya Amerika menyepakati berbagai rencana yang berbeda dengan politik Eropa yang telah dinyatakan sebelumnya. Amerika menyetujui rencana Sharon untuk memisahkan diri dari bangsa Palestina tanpa perundingan apapun.
Padahal jelas-jelas rencana itu bertentangan secara mendasar dengan peta jalan damai. Rencana Sharon pun memperoleh kemenangan. Jadi mana yang menjadi perbatasan, mana yang menjadi wilayah Palestina dan wilayah Israel pun itu dilanggar sendiri oleh Israel. Bayangkan, didukung lagi oleh Amerika. Kan pasti ribut-ribut lagi nih. Palestina juga akan ribut-ribut karena di situ ada wilayah yang kemudian dicaplok lagi. Israel pun itu luar biasa ponggahnya, semau-mau dia. Pokoknya saya pisahkan, ini wilayah yang menurut saya wilayah saya, itu wilayah Palestina. Ini gimana ini? Jadi ngikutin dari perjanjian mereka sendiri, mereka pun tidak tepat janji. Nah itu dia, gimana tuh? Ya. Jadi kalau kata lagu itu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kan gitu ya. Lah itu dia. Jadi dia sendiri yang bagaimana? Mengingkari. Ya kan? Lah, kan yang jadi korbannya siapa? Palestina. Itu yang makanya. Dan ini sebenarnya nyata dari mata para pemimpin umat Islam, pemimpin negara-negara Arab, kelihatan oleh mereka. Ya tapi karena mereka ya itu tadi ngikutin aja, diam saja akhirnya. Nah, lalu gimana sikap Inggris yang kemudian juga sudah pada waktu itu masih satu Uni Eropa, belum ada Brexit ya, dan kemudian belum keluar dari Uni Eropa secara ekonomi. Tapi Inggris masih di Eropa maksudnya. Nah, bagaimana kondisi itu berbeda dengan sikap Inggris yang selalu berusaha untuk berjalan seiring dengan politik Amerika, bagaimanapun situasinya, disertai dengan upaya untuk meraih sejumlah keuntungan atau kepentingan bagi dirinya. Sementara di sisi lain, Inggris harus tetap menjaga hubungan baiknya dengan Uni Eropa. Hal itu terungkap dalam pernyataan Blair mengiringi berbagai pernyataan Bush pada tanggal 14 April 2004, yaitu dia mengatakan, kepala pemerintahan Inggris telah mengungkapkan sikapnya untuk mendukung rencana Sharon yang ingin melepaskan keterikatannya dengan bangsa Palestina dalam segala aspek. Setelah melakukan pembicaraan dengan Bush di Washington pada tanggal 17 April 2004, Blair juga mengatakan bahwa peta jalan damai tetap sebagai dasar bagi berbagai perundingan damai dan rencana Sharon tidak dianggap sebagai penghapusan peta tersebut. Ini merupakan bagian dari rencana terselubung, manuver dan kelicikan Inggris. Ya. Padahal kedua rencana itu, yaitu peta jalan damai maupun rencana Sharon, sama-sama jahatnya. Meski rencana Sharon dianggap sebagai pengganti bagi peta jalan damai. Jadi gini loh, mereka ini udah sepakat, ini loh batasan-batasannya, ini loh peta jalan damainya. Amerika bilang begitu, Israel sudah setuju, Palestina udah setuju, sudah ya jadilah ini wilayah Palestina, gitu kira-kira. Tiba-tiba Perdana Menteri Israel ini nggak mau, saya mau berlepas diri dengan urusan ini, maunya ini. Karena arti kurang ajar itu. Inggris dukung Amerika, padahal ini pun licik. Inggris ini terkenal licik. Jadi kalau nanti dalam kitab Mafahim Sia-sia itu dijelaskan bahwa bangsa Inggris ini ada termasuk bangsa-bangsa yang licik, termasuk bangsa yang licik, ya kan? Jadi dia ini memang sempat menjadi negara adidaya, tapi dikalahkan oleh Amerika. Oh, beda dia dengan Amerika, beda. Karena kalau Amerika lebih multirasial ya, banyak di situ ada orang Spanyol, orang Afrika, orang Amerika Latin, orang Brazil, semua. Kalau di Amerika banyak itu bercampur. Sedangkan Inggris relatif lebih murni dari orang-orang Eropa sendiri. Nah, di Inggris ini itu karakternya itu ya senantiasa biasa licik, ya kan? Nah, jahat itu. Mendukung juga usulan Amerika yang sudah disepakati. Ternyata juga mendukung usulan Israel. Nah, dikit lagi. Ya, rencana Sharon menetapkan untuk mengosongkan 4 pemukiman Yahudi di tepi barat. Nah, ini dia nih.
Ini pangkalnya yang tadi saya katakan tadi ya. 21 pemukiman di jalur Gaza, bayangin pemukiman. Jadi memang perluasan wilayah. Jadi terus mencaplok, kalau perlu sudah damai, sudah ada wilayah buat Palestina, dia ambil lagi. Nah itu dia serakahnya ini Israel ini, ya kan? Dan penarikan mundur Israel dari wilayah-wilayah tersebut, kecuali garis Philadelphia, ya kan? Yang merupakan garis pemisah yang ada di sepanjang perbatasan antara Mesir dengan Israel. Jadi kalau di dekat jalur Gaza, di terusan Suez antara Afrika dengan Asia dengan itu ya Mesir, wilayah Mesir, lihat itu ada jalur terusan Suez, itu ada wilayah Mesir, dan itu ada yang disebut dengan tadi garis Philadelphia. Itulah perbatasan antara Mesir dengan Israel. Nah ini, namun Israel tetap bisa menjaga dirinya sebagai upaya mempertahankan diri, diantaranya dengan melakukan berbagai aksi pencegahan maupun pengusiran. Nah jadi gitu dia, jadi tetap pengen ngusir-ngusir juga secara militer ya, menghadapi berbagai ancaman yang akan muncul di wilayah-wilayah yang akan ditinggalkannya tersebut. Jadi ada wilayah yang dia tinggalkan, yaitu perbatasan tadi, padahal ya itu tetap wilayah dia, cuma tidak ada tentara, kira-kira begitu ya. Ini berarti rencana tersebut tidak memberikan apapun kepada bangsa Palestina. Nah, itu dia. Sudahlah, kemudian kira-kira kalian gini deh, dapat kue satu besar, dikasih kue ujungnya kecil aja. Setelah dipegang kue itu bagian yang kecil, ya sudah deh kayak gini. Padahal kue itu milik kita, diambil lagi sedikit oleh dia. Kan serakah sekali ini, ya kan? Udah gitu pakai kekerasan, menggusur, digusur itu orang-orang Palestina itu, gitu, ya. Jadi nggak ada manfaat apapun bagi bangsa Palestina kecuali apa yang Sharon usulkan sejak dia memegang kendali pemerintahan, atau hanya sekitar 40% dari wilayah tepi barat. Jadi ternyata yang tepi barat sudah kecil itu 100%, cuma dapat 40%-nya saja itu. Masya Allah, serakahnya mereka itu. Jadi sudahlah, kira-kira dapat kamar mandi saja, dapat gudang saja, itu pun cuma sambil berdiri. Ah, itu nggak bisa tidur itu. Aduh, ini betul, ini harus ngerti umat ini. Kenapa? Dengan liciknya Israel mencaplok wilayah Palestina, nggak boleh dibiarkan. Jadi kita itu memperingati Isra Mi'raj itu bukan semata-mata, memang tentu keagungan, mukjizat Rasulullah, menerima perintah sholat, betul. Tapi harus paham pada saat Rasul ke sana, Allah katakan, barakna haulahu. Allah katakan itu, berkahi oleh Allah yang sekelilingnya itu. Maksudnya milik umat Islam, harusnya begitu. Milik Allah itu tempat. Ya. Jadi nggak dapat di situ. Itu pun disertai larangan untuk menguasai air, Masya Allah, ya, udara maupun daerah perbatasan. Selain itu otoritas Palestina di wilayah-wilayah tersebut diharuskan meletakkan senjata. Lah gimana? Negara nggak punya otoritas terhadap air, padahal wilayah gurun itu yang paling penting. Gimana dia makan minum itu? Ya, nggak bisa juga itu mengurus urusan udara. Jadi kalau mereka punya pesawat, walaupun nggak ada gitu ya, itu diatur oleh Israel. Jadi terserah dia mau ngelewatin dengan pesawat militer, pesawat tempur, itu terserah Israel. Coba bayangkan, ini kan kurang ajar sekali. Umat Islam tahu nggak ini? Banyak yang tahu, makanya kita ingatkan lagi nih, pemimpin-pemimpinnya banyak yang tahu bagaimana liciknya dan kejinya Israel itu mengambil wilayah Palestina. Ya, semuanya dilakukan dalam satu paket, tidak ada hubungannya sama sekali dengan perundingan berbagai pihak yang terikat seperti yang tercantum dalam peta jalan damai. Rencana itu sama sekali tidak menyinggung tentang negara,
baik di demilitarisasi negara maupun negara yang bersifat administratif. Walhasil tidak menyinggung jenis negara apapun yang ada di dalam peta jalan damai. Jadi yang namanya Israel ngomong mengakui peta jalan damai, tapi tindakannya nggak mau menerima tadi. Kita sendiri sudah dijelaskan sebelumnya, adanya usulan peta jalan damai ini pun sebenarnya apa? Sangat menyakitkan umat Islam. Kenapa? Karena sebenarnya wilayah Israel itu adalah wilayah Palestina, punyanya Palestina. Sudahlah begitu, tetap aja mereka, itu dia, serakah, ngambil dan mengintimidasi. Nah ini pembahasan kita. Jadi bagaimana Palestina itu masih dalam kungkungan orang-orang Yahudi. Itu dia, Israel. Gitu ya. Kayak pada saat sekarang nih kita memperingati Isra Mi'raj, harusnya yakin, ingat, tahu ini ada ayat Allah bahwa tanah ini diberkahi, kita harus bebaskan. Itu harusnya begitu. Harusnya mengobarkan jihad agar apa? Agar Palestina betul-betul kembali ya seperti sedia kala. Itu Israel itu hengkang, kabur, harus diusir dari bumi Palestina. Tidak ada kecuali, karena itu bukan di situ dia. Bikin rusak. Ya. Semua. Begitu. Ada pertanyaan, ada tambahan? Silakan Asatidzah mau nambahin atau pertanyaan? Ada yang dipahami, ada yang tidak dipahami? Bagaimana? Karimah? Paham? Ngerti nggak? Ya, ikuti ya. Ngerti semuanya nih? Enggak? Iya, sedikit-sedikit. Ya memang ini adalah satu kajian kita yang memang sebenarnya aplikasi ya dari bagaimana pemikiran-pemikiran politik yang harusnya juga dimiliki oleh umat Islam. Jadi kalian ini harus bisa menjadi calon-calon ibu, nanti ibu yang ideologis, yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk membebaskan Palestina. Ya, takbir. Wow. Inilah harus semangat. Ya. Oke ya, kalau nggak ada, yuk kita tutup. Hari ini libur ya, insyaallah. Kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.